Ditjen bahwa memang peluang teman-teman untuk menjadi ASN P3K dan ASN CPNS nanti ya, itu sangat besar. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan memberikan informasi terkait PPG Prajabatan tahun 2024. Nah, ini adalah informasi bagi teman-teman yang berminat ingin menjadi calon guru profesional ya. Jadi Mimin akan membahas ada 4 bidang studi PPG Prajabatan dengan kuota terbesar ya. Jadi ini adalah slide yang akan Mimin bahas dan berikut penjelasannya ya. Jadi bagi teman-teman yang berminat ingin menjadi guru, memang tahun ini dibuka PPG Prajabatan ya sampai tanggal 15 Mei ini. Nah, berikut ini adalah beberapa ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini beberapa bidang studi yang kuotanya cukup besar ya. Yang pertama itu adalah untuk teman-teman PGSD. Tentu saja ya, karena memang untuk teman-teman guru di jenjang kelas SD, guru kelas itu memang kurang kuota yang cukup banyak sekali, makanya dibukanya banyak ya. Nah, dengan kuota total 9.295 ya. Nah, linearitas bidang studi bisa dilihat di ini ya. Jadi beberapa di antaranya adalah ini. Nah, nanti akan membahas terkait linearitas bidang studi tentunya ya. Yang pertama ada PGSD, kemudian bagi teman-teman berikutnya itu adalah bagi teman-teman pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK ya. Ini total kuotanya adalah 8.661. Nah, beberapa di antaranya yang linear adalah ini ya. Kemudian diikuti dengan yang ketiga adalah teman-teman bimbingan konseling atau BK ya. Dengan kuota 4.996. Linearitas bidang studi bisa dilihat di sini, nanti kita bahas. Beberapa di antaranya adalah ini ya. Ini adalah bidang studi yang linear ketika teman-teman ingin mengambil bimbingan konseling ya. PPG Prajabnya bimbingan konseling. Nah, nanti kita bahas. Kemudian berikutnya ini adalah informatika ya. Dan informatika ini untuk TIK tentunya nanti ya teman-teman bisa mengambil TIK. Nah, informatika ini sendiri kuotanya 3010 ya. Ada 3010, beberapa di antaranya adalah ini. Kemudian ya ini ya, pastikan bidang studi kuliah kamu linear dengan bidang studi PPG Prajabatan tahun 2024 yang kamu pilih ya. Nanti kita akan cek jadi teman-teman milihnya apa dan linearnya apa ya. Di sini yuk jadi guru, simak informasi berikutnya melalui link Kemdikbud Prajabatan ya. Nah, kalau teman-teman buka, nah ini memang Mimin sarankan buka ya bagi teman-teman yang berminat. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat paparan dari Ditjen GTK ketika itu ya, Ses Ditjen bahwa memang peluang teman-teman untuk menjadi ASN P3K dan ASN CPNS nanti ya, itu sangat besar. Seperti yang Prof. Nu sampaikan kemarin ketika ngopi bareng bahwa memang P3K kan memang tahun ini tidak dibuka, CPNS kan memang tidak dibuka. Nah, menurut Prof. Nunu, memang kan di tahun ini untuk guru sendiri itu CPNS-nya tidak dibuka formasinya karena menghabiskan tenaga honorer yang saat ini masih mengabdi di sekolah-sekolah negeri. Tapi teman-teman PPG Prajabatan itu nantinya akan mengikuti untuk seleksi CPNS dimulai perekrutan tahun 2025. Jadi nanti untuk tahun 2025 skenarionya adalah teman-teman yang diambil itu adalah dari teman-teman lulusan PPG Prajabatan tentunya ya. Kemudian bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus untuk PPG Prajab itu memang sudah beberapa tahun ini dapat mengikuti seleksi yang namanya P3K ya. Ini adalah paparan rakor terkait kelulusan PPG Prajab yang mengikuti seleksi P3K di tahun 2023 kemarin. Nah, di tahun ini juga teman-teman yang PPG Prajab yang belum diterima ini ya, yang tahun kemarin itu dapat ikut lagi gitu ya. Jadi memang peluang bagi teman-teman untuk mengikuti PPG Prajabatan itu cukup besar ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca informasi terkait PPG Prajabatan dari situsnya ya yang disampaikan di link PPG Kemdikbud Prajabatan. Nah, di sini teman-teman bisa membaca ya, ini visi misi arah kebijakan ya. Ini adalah arah kebijakan PPG Prajabatan atau ada di video kemarin ya paparan Bu Nunu. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat ya di bagian penting-pentingnya adalah di sini adalah beban SKS program PPG Prajabatan ya. Ada ujian masuk, orientasi, ada semester 1 hybrid learning ya. Kemudian semester 2 hybrid learning. Nah, ini juga ada pengamatan siswa, observasi teaching, belajar mengajar, mata pelajaran, assisting teaching ya. Ini sama. Kemudian di semester 2 ada juga ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat metodenya adalah hybrid learning ya. Nah, hybrid learning itu adalah modus pembelajaran yang berbasis tatap muka dan learning management system ya. Sebagian teman-teman itu mengerjakan LMS ya, nanti mengerjakan
secara online melalui LMS. Nah, ini adalah ininya schedule-nya ya. Mulai dari teman-teman ujian masuk sampai nanti uji kompetensi PPG. Nah, kemudian ini adalah persyaratan seleksinya ya. Teman-teman sudah tahu kemarin sudah memang ada edarannya ya di awal-awal April. Nah, di sini teman-teman warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai guru berusia paling tinggi 32 tahun ya, dan ini memang belum terdaftar di Dapodik tentunya ya. Jadi memang teman-teman itu statusnya tidak terdaftar di Dapodik. Kemudian memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 yang terdaftar pada PDDikti ya, atau terdata pada basis unit data unit penyetaran ijazah luar negeri jika teman-teman itu memang lulusan dari luar negeri tentunya. Nah, ini ya, memiliki IPK paling rendah 3,0, memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani, memiliki surat keterangan berkelakuan baik. Nah, tanda ini jika lulus seleksi akhir ya. Jadi teman-teman melengkapi ininya nanti ketika sudah lulus ya. Nah, di sini ada tata cara pendaftaran dan seleksi ya. Ini Mimin tidak bahas, nanti akan Mimin bahaskan besok. Mimin contohkan. Nah, yang perlu teman-teman lihat ini adalah lini masa ya. Lini masanya adalah mulai tanggal 4 April sampai 15 Mei. Jadi masih cukup lama ya pendaftarannya. Teman-teman masih bisa berdaftar. Kemudian pengumuman kelulusan seleksi administrasi mulai dari tanggal 27 Mei ya. Kemudian nanti teman-teman akan mengikuti sampai prosedurnya adalah perkuliahan PPG-nya dimulai kurang lebih 9 September 2024 ya. Di sini ada struktur kurikulum juga. Ini ada mata kuliahnya yang teman-teman ikuti ya. Nah, di sini kita bisa cek linearitas program studinya ya. Nah, ini yang Mimin bilang tadi. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengecek LPTK penyelenggaranya juga. Jadi teman-teman domisilinya di mana? Teman-teman bisa cek di sini ya. Misalnya kalau teman-teman itu adanya di mana di sini ya. Mimin contohkan misalnya di Lampung. Nah, teman-teman bisa milih beberapa ya, adanya di Unila dan UM Metro misalnya ya. Dengan bidang studi yang ada di LPTK ini, lembaga penyelenggaranya adalah misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis ya. Nah, di sini akan kita contohkan untuk cek linearitas. Nah, yang dimaksud dengan cek linearitas ini adalah teman-teman itu silakan memilih ya. Jadi teman-teman itu misalnya ketika ingin mengambil bidang studi PPG-nya adalah pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD, berarti teman-teman lulusan S1 atau D4-nya berarti ada di antara ini ya, prodinya ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Misalnya Mimin contohkan ya. Nah, kalau misalnya Mimin ini adalah lulusan dari Teknik Informatika ya. Teknik Informatika. Ya. Nah, di sini Teknik Informatika. Nah, Mimin bisa cek. Nah, Mimin saat ini bisa mengambil dua bidang studi yang dibuka tahun ini. Yang pertama adalah pengembangan perangkat lunak dan game, dan yang kedua adalah bidang studi informatika. Nah, ini adalah linearitas yang bisa Mimin ambil ya. Nah, atau teman-teman silakan lihat secara umum seperti ini. Misalnya teman-teman cari untuk pengembangan perangkat lunak yang tadi. Yang ini ya. Ini dia. Jadi kalau teman-teman saat ini ingin mengambil bidang studi PPG-nya adalah PPLG, ini untuk teman-teman SMK tentunya ya. Nah, berarti teman-teman lulusan S1 atau D4-nya di antara prodi ini ya. Jadi teman-teman bisa milih yang satu ini. Nah, maksudnya itu ya. Jadi teman-teman pastikan tidak salah memilih linearitasnya ya untuk bidang studi PPG. Nah, teman-teman silakan cari misalnya kalau teman-teman di sini jurusannya apa? Biasanya misalnya Inggris ya. Untuk misalnya teman-teman bahasa Inggrisnya. Kalau untuk bahasa Inggris teman-teman bisa milihnya apa? Ya, ini bahasa Inggris saja ya. Kalau teman-teman lihat di sini tidak ada ya. Kemudian ada kalau yang pendidikan bahasa Inggris teman-teman bisa ngambil PGSD juga kalau teman-teman statusnya adalah pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman ketika daftar PPG Prajabatan ini ya, jangan lupa juga teman-teman melihat yang namanya pemilihan yang namanya bidang studi ya di seleksi tahap 1 ini. Jadi teman-teman cocokkan teman-teman itu mengambilnya apa. Misalnya kalau teman-teman mau ngambil informatika, berarti salah satunya teman-teman harus lulusan S1 atau D4 dari beberapa jurusan yang ada di sini, gitu ya. Nah, teman-teman silakan cek. Nah, ini memang kalau kita lihat lagi prospek kedepannya cukup bagus ya bagi teman-teman PPG Prajabatan. Terutama memang Prof Nunu sudah bahas bahwa untuk tahun-tahun ke depan guru yang akan diambil itu adalah diisi untuk yang pensiun di tahun 2025, 26, 27 dan seterusnya. Itu akan diisi dari teman-teman PPG Prajabatan ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mendaftar ya bagi yang ingin atau berminat menjadi seorang calon guru profesional ya.
Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.